lahan dan hutan serta kabut asap masih terjadi di wilayah Sumatera. Ya, di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Selatan bahkan menjadi penyumbang titik api dan asap yang paling tinggi. Sudah adakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah bencana kebakaran dan kabut asap kembali terjadi? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Livia Ramadanti dari Palembang, Sumatera Selatan. Livia, daerah mana saja di Sumatera Selatan yang masih berkontribusi terhadap asap di sana? Ya Ade, sedikitnya terdapat 5 kabupaten dari total 17 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini tercatat sebagai penyumbang titik api dan juga kabut asap tertinggi di Sumatera Selatan. Ini Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama penyumbang titik api tertinggi, diikuti dengan Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Banyu Asin. Kelima kabupaten kota ini saat ini tengah menjadi perhatian utama pemerintah dalam langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap ini merupakan ulah dari manusia sendiri. Masyarakat sekitar dan beberapa perusahaan yang berada di Sumatera Selatan ini memang terbiasa membuka lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih cepat dan juga murah. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, namun pada tahun 2015 lalu keadaan ini menjadi yang terparah sepanjang sejarah karena pada tahun 2015 ini terjadi fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan di Sumatera ini cukup rendah sehingga kabut asap dan api ini sulit untuk dipadamkan. Ade. Ya, apa sajakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah kebakaran hutan kembali terjadi, Livia? Ya, beberapa langkah memang telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam langkah untuk mengurangi potensi terjadinya bencana kabut asap dan juga kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 ini. Seperti membuat desa peduli api serta menyiagakan helikopter untuk memantau titik api serta melakukan patroli udara hingga melakukan waterbombing bila nanti diperlukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan ini sedikitnya telah menyiagakan 3 buah helikopter dan juga bantuan dari perusahaan-perusahaan yang berada di Sumatera ini dengan menyiagakan pesawat Cessna. Nantinya ini pesawat-pesawat ini akan digunakan sebagai patroli udara untuk melihat apakah ada titik-titik api dan bila memang melihat ada titik api ini akan segera dipadamkan melalui udara. Dan kami akan sedikit memberikan review terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap pada tahun 2015 lalu dan berikut liputannya untuk Anda. Kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2015 di Sumatera Selatan terbilang sangat besar. Lebih dari 600.000 hektar hutan terbakar. Akibatnya, bencana kabut asap melanda sebagian besar wilayah Sumatera, bahkan hingga ke negara tetangga. Kebakaran hutan memang bukan yang pertama terjadi di Sumatera Selatan. Ini merupakan permasalahan tahunan yang belum dapat terselesaikan. Beberapa kabupaten seperti Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Banyu Asin merupakan wilayah yang memiliki titik api tertinggi. Sedangkan penyebab karhutla mulai dari ulah warga hingga perusahaan yang hendak membuka lahan dengan cara membakar. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah daerah maupun pusat untuk mengatasi bencana kebakaran yang tidak hanya merusak lingkungan, namun menelan korban jiwa. Sudah merumuskan tindak lanjut untuk ke depan. Nah, ini saatnya untuk mensosialisasikannya. Jadi saya bersama Panglima dan Kapolda itu untuk memperkuat pesan ini, terutama kepada masyarakat. Namun menurut Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, pemerintah masih belum mengambil tindakan serius dalam mengatasi permasalahan menahun ini.
Faktanya bahwa konsesi itu kebakaran itu terjadi di lahan perusahaan. Dengan misalnya program-program Desa Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, ini seakan-akan ingin membalikan bahwa sebenarnya masyarakat yang membakar. Nah, ini harus dikritisi. Nah, Bila tidak ada langkah pencegahan dan sosialisasi pada masyarakat, bukan tidak mungkin bencana kebakaran hutan dan lahan akan terulang pada tahun 2016. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Livia Ramadanti, Ranita Rulia, Hanindito, Metro TV. Demikian Ade. Baik, Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.